Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majid wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farid dari tim Irjen yang dalam kesempatan ini bisa bersilaturahim untuk kesekian kalinya di Kemenang Kota Malang. Kayaknya KUA itu baru sekali. Yang saya hormati para kasih kita lengkap Pak, kecuali satu PHU sedang umroh. Para kepala madrasah, para pengawas, para JFT, JFU, Bapak Ibu sekalian yang moga-moga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berkesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka halal bihalal, tahalli, saling menghalalkan. Moga-moga tidak ada lagi dendam dan rasa kebencian di antara kita. Yang paling penting itu memenuhi hati dengan cinta pada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada tempat untuk membenci siapapun. Dan dari situ itu pula nanti kita bisa membangun integritas bersama ketika masing-masing dari kita sudah saling mensupport. Bapak Ibu sekalian, nanti hikmah halal bihalalnya langsung dari Pak Irjen, dari Pak Farid ini. Hanya saya dalam kesempatan ini, Pak Dirjo maju, Pak Dirjo masuk ke telat tuh. Ini kepala Man 1 tapi datang terlambat. Karena urutannya dari belakang, absennya dari belakang jadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan. Saya senantiasa berdoa untuk panjenengan, moga Allah memuliakan kita semua dan panjenengan semua, karena seperti permohonan maaf yang saya kirim via WA bahwa yang paling pantas minta maaf itu pimpinan, jika salah ya pimpinan. Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, Ahkamus Sultaniyah itu kitab yang membahas tentang hukum ketatanegaraan yang termasuk tertua di dalam kitab Turos yang rata-rata membahas fikih. Nah ini Kamus Sultaniyah ini membahas tentang hukum ketatanegaraan. Ada kalimat menarik yang ini saya minta dengan mengingatkan saya terus. Kalimatnya adalah al-ajab man malika istafsada ra'iyatah wa huwa ya'lamu anna izzahu bi ta'atihim man affa anil zulmil ibad tawarru'an ja'asul al-tafal ilah tabarru'an al-zulmu mu'dhinun bil kharab. Sungguh mengherankan nek ono pimpinan itu
menyengsarakan anak buahnya, karena terlebih jika dia tahu bahwa kemuliaannya itu karena ketaatan anak buahnya. Anak buahnya taat kok didolimi. Ini hal ajab, sungguh mengherankan. Nah, ini yang penting kita semua ketahui, bahwa ketika jenengan ini sedang menjadi ASN, tidak mempunyai jabatan tertentu, mungkin ya yang dilihat itu sesuatu yang terbatas. Tapi ketika jenengan sudah duduk di tempat yang lebih tinggi, maka pandangannya akan lebih luas dan pertimbangannya juga semakin banyak. Karenanya kebijakan-kebijakan pimpinan itu sesungguhnya didedikasikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan merendahkan siapapun. Karena itu tadi, sungguh mengherankan kalau ada seorang pimpinan yang berbuat zalim pada anak buahnya, sementara dia tahu bahwa dia dimuliakan orang karena anak buahnya taat. Bahasa kasarnya, umpama saya di kantor ini setiap lewat dia dengan melengos dan saya mintai tolong gak ngelaponi, ya tidak ada artinya jadi kepala kantor. Ya ono artinya itu krono surat tugas dan yang ditandatangani dilaksanakan. Karena itu tadi. Nah, dalam proses pengelolaan kantor ini mesti, kalau kita melihat dari sudut pandang pribadi, kadang-kadang memberatkan kita, tetapi kalau kita melihat itu dari sudut pandang yang lebih tinggi, tidak ada ceritanya kebijakan pemerintah itu ingin menyengsarakan rakyat. Semua ingin yang terbaik, termasuk kita setiap hari raya didatangi Irjen untuk melihat benar nggak kita ini ngantor nggak, apalagi sudah ada surat dari Kemenpan RB masih boleh Pak. Cuma katanya Pak Kakak kan begitu, sama WFH itu mau ngapain? Di rumah cuma tidur-tidur saja. Ya hisap segala nosuwi itu turu tapi dibayar negara. Paham dapat. Tidur dibayar negara. Kalau ternyata tidak ada urusan kepentingan yang kita kerjakan harus di rumah. Apalagi kalau rumah kita juga di Malang, enggak perjalanan kemana-mana. Tentu harus kita pertimbangkan sebenarnya apa urgensinya kita melihat. Apa urgensinya? Kalau kita menginginkan efisiensi, toh kerja kita itu masih di terik matahari, yang kita bisa bekerja tanpa lampu pun bisa. Kalau hanya itu, maka Bapak Ibu sekalian, kebijakan pemerintah itu sesungguhnya memberikan peluang kepada kita untuk menjalani ketaatan untuk lebih baik lagi. Ya termasuk kita tidak tahu. Kita harus lebih bersyukur dan lebih senang. Untuk apa? Karena kalau kita ini tidak diawasi, jangan-jangan kita malah dilewer. Kalau kita dilewer, ya akibatnya kepada diri kita. Kita harus merubah mindset paradigma bahwa diawasi itu tidak nyaman. Malah sebenarnya diawasi itu harus lebih nyaman. Dan saya senang sekali ketika kita masang CCTV kemarin itu atas permintaan kawan-kawan. Terus ini kok tidak ada CCTV-nya sama sekali di ruangan pegawai. Oh ya, kita pasang.
tadi, seringkali kadang-kadang dipasang CCTV, waduh juga terlebih dok pimpinan. Seharusnya sesungguhnya tidak seperti itu. Kita ingin bagaimana bareng-bareng kita berjalan. Kita ini kan dikawal oleh malaikat hafal. Malaikat hafal itu yang ketika kita ini ditakdir menjadi orang yang baik, itu hafal ini akan senantiasa mengingatkan kita untuk berjalan sesuai dengan rule dan ahli jannah. Tetapi ketika kita ini menjadi ahli yang tidak baik, itu kita akan dimudahkan. Ulun yasar semua orang akan diciptakan sesuai dengan peruntukannya. Le ahli jannah yo isinya khusnudon, tetapi kalau ahli nar itu suudon. Itu tadi. Maka saya berharap kita semua nanti tidak hanya berkumpul di sini, tetapi juga berkumpul di surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon Pak Farid berkenan memberikan arahannya untuk kita, jadi untuk terus bisa menjaga integritas kawan-kawan. Dan satu catatan yang membanggakan, kita kemarin waktu penilaian DPN Pak Farid, kita ditanya sama DPN kenapa program pagar nikah itu tidak diberlakukan nasional. Jadi kita ini punya papan, setiap penghulu mempunyai papan yang di situ ada permohonan. Jadi ada di atasnya panduan tentang akad nikah. Kalau dia tidak bisa kepingin membaca, di bawahnya ada tulisan permohonan untuk tidak memberikan klarifikasi kepada penghulu. Itu DPN, kenapa ini kok tidak diterapkan oleh Kementerian Agama secara nasional? Ini teman-teman sudah berusaha melakukan itu, Bapak, termasuk diinisiasi oleh kawan-kawan APRI. Itu kita mengadakan pertemuan dengan EO. Pertemuan dengan EO karena di EO itu kadang-kadang biasanya langsung dipatok harganya sekian, itu ada jatahnya penghulu. Kita minta agar tidak ada anggaran untuk penghulu di dalam laporan, dalam rangka upaya untuk menjaga pagar nikah ini bisa berlangsung terus, dan ini menjadi harapan kita semua. Moga-moga panjenengan semua, kita semua dibersihkan jasad kita dari hal-hal yang tidak halal. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Farid mohon arahannya untuk kita, teman-teman semua, semoga bisa istiqomah dalam menjaga integritas dan istiqomah dalam menjaga aturan-aturan kenegaraan, karena apapun kita ini aparat negara, aparat pemerintah, sehingga oleh Gilono pemerintah karu-karuan boleh sampai untuk pemerintah. Kita menuntut diri kita sendiri. Dan sekali lagi saya mewakili kawan-kawan kasih, semua kawan-kawan kepala madrasah, bila ada salah-salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita saling tahali, saling menghalalkan dari apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dan moga-moga tidak ada kesalahan-kesalahan lagi yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita menjadi sosok yang terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.